Ketika melihat pohon yang seharusnya berbuah namun tidak berbuah, kita cenderung akan melihat beberapa faktor seperti air, kondisi tanah, intensitas cahaya, dan lain-lain. Lantas, bagaimanakah dengan orang Kristen yang tidak pernah berbuah? Apakah ada yang bisa kita lakukan? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada episode ke-8 Inverse, pedoman belajar Alkitab Pemuda. Kita sudah masuk pelajaran ke-8 dengan judul Menghasilkan Buah. Kita akan belajar dari Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Video diskusi ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Anda. Untuk itu, Anda perlu belajar secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Jika Anda ingin memiliki e-buku Inverse versi cetak, Anda bisa memperolehnya melalui DM ke Instagram kami di @inversebible_id, atau Anda juga bisa memperolehnya melalui pemimpin sekolah sahabat jemaat Anda masing-masing. Dan jika Anda ingin memiliki e-book, Anda bisa memilikinya melalui link yang ada di deskripsi video kali ini. Baik, saya sudah bersama dengan Pendeta Victor dan juga Kak Gary untuk memulai diskusi kita pada episode kali ini. Dan saya minta Kak Gary untuk pimpin kita dalam doa. Mari sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami datang padamu, kami ingin mempelajari firman-Mu. Tuntun kami agar kami mengerti apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan membaca dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Sahabat Inverse bisa membacanya juga bersama-sama dengan kami. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Baik, Pak Pendeta, perumpamaan ini cukup singkat ya. Tetapi kalau kita lihat pada buku pedoman Inverse kita, ada begitu banyak pelajaran rohani dan bahkan terkait nubuatan itu sendiri. Secara sederhana, apa gagasan utama yang ingin Yesus ajarkan kepada pendengar saat itu melalui perumpamaan ini? Oke. Kalau kita lihat konteks dari perumpamaan ini adalah Yesus sedang berbicara keadaan orang-orang yang hidup di zaman itu saat perumpamaan ini disampaikan. Kalau kita mau ambil sekarang, maka firman Tuhan ini juga sedang menyampaikan sesuatu keadaan di mana kita sedang hidup sekarang. Banyak contoh yang dibuat oleh salah satunya tentang ini, tapi ada satu gambaran yang dibuat dalam pelajaran kita ini tentang laut mati. Laut mati, dia hanya sekumpulan air yang hanya menerima saja. Sama seperti pohon tadi, dia hanya numpang hidup saja, tapi tidak pernah menghasilkan buah. Laut mati, dia hanya menerima saja sumber mata air yang datang kepadanya, tapi dia tidak pernah membagikan airnya kepada lingkungan di sekitarnya. Maka yang disebut sebagai laut mati, karena tidak ada kehidupan di sana. Buah tidak ditemukan di pohon yang tadi hanya hidup, tidak menghasilkan apa-apa. Pohon yang tidak berbuah ini gambaran kita, orang Kristen yang sudah menjadi pengikut Kristus selama bertahun-tahun. Kalau gambaran dalam perumpamaan 3 tahun, sudah 3 tahun tidak ditemukan buah. Kalau kita melihat durasi waktu, sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Dampak apa yang kita sudah
perlihatkan kepada dunia dalam bentuk buah-buah kehidupan. Apakah ada atau tidak? Inilah teguran yang disampaikan oleh firman Tuhan untuk kita sekarang. Baik, jadi logikanya ketika pohon ini seharusnya berbuah ya, tapi tidak berbuah. Tapi yang biasa kita lakukan adalah, kalau logikanya Pak Pendeta, kalau ketika kita menemukan pohon tapi tidak berbuah, kita logikanya menyalahkan, bukan menyalahkan pohon itu sendiri, tapi kita, oh ini karena airnya, oh karena faktor tanahnya, atau bahkan kita menyalahkan yang merawat pohon itu. Oh ini karena yang merawat pohon tidak baik merawatnya gitu ya. Kalau dihubungkan dengan kehidupan orang muda saat ini, kecenderungan seringkali ketika kita rasa kehidupan kita ini tidak menghasilkan buah, tidak bertumbuh ya, tidak berhasil bertumbuh, kita punya kecenderungan untuk menyalahkan faktor lingkungan kita lah, atau mungkin orang lain dan bahkan Tuhan. Apakah memang demikian? Jika memang demikian, berarti berbuah atau tidaknya seseorang itu tidak sepenuhnya bergantung oleh usahanya sendiri dong. Berarti dipengaruhi juga oleh lingkungan-lingkungan yang lain. Kalau memang demikian juga, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di situasi yang sepertinya menghalangi kita untuk bertumbuh dan berbuah? Tentu pastinya memang lingkungan akan sangat berpengaruh akan seperti apa kita. Dalam hal beragama, dalam hal bekerja, dalam hal kehidupan sehari-hari. Maka pesan yang sangat tepat untuk orang-orang muda kita sekarang adalah kamu harus memilih lingkungan yang baik di mana kamu harus tinggal dan bertumbuh. Sangat-sangat berpengaruh lingkungan itu. Maka dalam perumpamaan tadi, penjaga kebun itu masih memohon berikan waktu untuk mengolah kembali tanah di mana pohon itu tumbuh. Yang artinya boleh jadi tempat tanah, lingkungan di mana kita tinggal itu bisa mempengaruhi apa yang harus kita hasilkan. Nah makanya orang tua kita itu sudah sangat-sangat bijak kalau dia berpesan kepada kita, nak, hati-hati memilih teman, hati-hati memilih pergaulan. Saya bisa menyampaikan kepada teman-teman semua. Ada banyak orang yang awalnya adalah anak yang manis, anak yang menurut, tapi karena dia berada di lingkungan yang salah atau memilih tempat yang salah, tanpa dia sadari, perlahan-lahan dia akhirnya dibawa kepada satu situasi kehidupan yang tidak baik. Karena tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi baik, tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi buruk. Semua adalah proses yang dia lihat, dia rasakan, dan di mana dia tinggal. Itu sebabnya saya katakan perlu kita memilih dan menyediakan lingkungan yang baik untuk setiap orang muda agar mereka bisa bertumbuh. Kalau kita mau bertumbuh dengan baik dalam secara rohani, maka lingkungan di mana kita tinggal adalah orang-orang yang juga akan mendukung kita untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, untuk ikut ibadah dengan baik, maka kita akan bertumbuh sebagaimana lingkungan yang baik itu. Tentu itu sangat berpengaruh. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Kalau dari pandangan orang muda itu sendiri ya, Gary? Iya benar. Bagaimana? Jadi yang Pak Pendeta sudah jelaskan itu memang sudah seharusnya seperti itu. Dan juga kalau kita lebih dalam lagi tentang perumpamaan tersebut, bagaimana si perawat ini begitu dikasih kesempatan dia lebih ekstra lagi 2 kali lipat dalam merawat tanahnya, dalam memberikan airnya, pokoknya untuk perawatannya 2 kali lipat. Ini menandakan bahwa kembali lagi juga ini tergantung terhadap si pohon tersebut. Apakah dia sudah diberikan support dari luar, maksudnya dari bantuan teman-temannya, dari orang tuanya. Tapi kalau memang dari dianya sendiri juga tidak mau untuk berbuah, tidak mau untuk menghasilkan buah tersebut, maka semua usaha yang kita lakukan itu sia-sia. Jadi memang faktor lingkungan itu penting, tapi itu kembali lagi kepada kita sebagai pohonnya, apakah kita mau berbuah atau tidak. Jadi dalam pelajaran kali ini, lingkungan itu penting. Lingkungan sangat penting, sangat mempengaruhi kita untuk berbuah, untuk bertumbuh. Tapi balik lagi, teman-teman, sahabat-sahabat Inverse, apakah Anda memang mau bertumbuh? Kita akan kembali kepada diskusi ini setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti,
Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan, tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Mari kita lanjutkan diskusi kali ini. Kita sudah membahas apa yang Alkitab katakan tentang pentingnya untuk menghasilkan buah, bertumbuh, khususnya kita diberikan kesempatan. Ya, seperti pohon yang tadi diberikan kesempatan supaya berbuah. Apakah setiap orang yang masih hidup memang diberikan kesempatan kedua, dan bagaimana kita membantu orang lain untuk menyadarkan mereka bahwa mereka ini masih punya kesempatan, supaya mereka percaya bahwa kegagalan itu masih ada kesempatan keduanya lagi. Mungkin dari Gary? Ya, terima kasih Kak Alicia. Bagaimana memang kalau orang diberikan hak kehidupan lagi, apakah itu berarti dia diberikan kesempatan kedua, dan bagaimana kita cara untuk support dia bahwa dia bisa untuk menggunakan kesempatan kedua tersebut? Kita percaya bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang Maha Kasih, bahwa Dia sudah mati di kayu salib untuk kita, sehingga kita memiliki kesempatan untuk bertobat. Jadi memang saya merasa bahwa kalau kita sudah diberikan kesempatan kedua, itu artinya Tuhan masih menunggu kita untuk benar-benar bertobat. Dan bagaimana cara kita untuk support orang yang mengalami hal tersebut adalah dengan cara meyakinkan dia bahwa hidup dia di dunia ini memang ada tujuannya. Tidak mungkin dia hidup di dunia ini Tuhan ciptakan tanpa ada maksudnya di dalam dunia kita ini. Oke, thank you Gary. Pendeta? Kalau kita kembali kepada perumpamaan Yesus tentang pohon ara yang tidak berbuah, Yesus sedang menempelak kehidupan orang-orang Yahudi lah kita sebut ya. Dia datang ke orang-orang yang selama ini menyebut diri, mengklaim diri sebagai orang saleh, orang beragama, tapi Yesus tidak menemukan buah di antara mereka, dari antara hidup mereka. Tidak mendapatkan buah. Nah, kembali lagi kasih karunia itu hadir. Sebagai penjaga kebun itu memohon kepada Tuhan, pemilik kebun itu, berikan aku waktu. Berikan aku waktu untuk mengolah kembali. Nah, saya mau gambarkan ini, keadaan kita sekarang ini.
kita masih diberikan kesempatan hidup sekarang ini, sebenarnya itu adalah kesempatan kedua yang diberikan oleh Allah untuk mengolah kembali lingkungan kita, diri kita, supaya kita bisa memperbaiki hal-hal yang selama ini menghambat kita untuk berbuah. Kalau kita lihat lingkungan kita memang lingkungan yang tidak mendukung kita untuk berbuah, ya kita harus tinggalkan lingkungan itu. Atau kita ubah lingkungan itu menjadi lingkungan yang baik. Tanah itu harus kita olah kembali. Kalau kita melihat bahwa cara hidup saya yang memang tidak benar, maka cara hidup kita yang kita harus perbaiki. Artinya Allah meminta kita harus menghasilkan buah. Baru-baru ini saya pergi satu tempat, ada filosofi satu pohon namanya di tanah Jawa ini. Nah, kita tahulah itu pohon apa. Dia menyampaikan pesan begini, pohon ini dibuat lukisan, pohon itu, dan dia menyampaikan, kenapa lukisan ini begitu mahal? Karena melukis sebuah pohon. Filosofi pohon itu adalah mulai dari akar, batang, daun, dan buahnya itu sangat bermanfaat untuk manusia. Nah, artinya apa? Kalau pohon tidak menghasilkan buah, apalagi yang mau dia berikan? Kecuali pohon tadi. Dia bisa berikan akarnya, berikan batangnya, berikan daunnya untuk manfaat bagi manusia. Artinya untuk pohon ara ini yang diminta dari Allah kepada dia harus menghasilkan buah. Buah harus ada. Kehidupan kita sehari-hari, perbuatan-perbuatan yang saleh, perbuatan-perbuatan kebajikan, sikap kita, tutur kata kita, itu adalah bagian daripada kita menghasilkan buah di tengah-tengah dunia ini. Jadi tidak boleh main-main. Orang Kristen yang tidak berbuah, orang Kristen tidak menghasilkan buah, itu adalah sama seperti pohon ara yang tidak berbuah yang ditemukan ini. Jadi Kristen harus berbuah. Jadi Kristen harus berbuah ya? Kristen harus berbuah. Oke. Sungguh buat saya, harus berbuah kita ya. benar. Harus berbuah. Dan seperti pohon ara ini diberikan kesempatan kedua, apakah Gary dan Pak Pendeta punya pengalaman yang bisa di-share, bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat Inverse mengenai kesempatan kedua yang telah Gary dan Pak Pendeta dapatkan dan dimanfaatkan betul-betul untuk kesempatan kedua dari Tuhan ini. Mungkin dari Gary boleh share. Iya, sekalian menambahkan juga tadi, bagaimana pengalaman yang aku rasakan adalah dalam bergereja tentunya, dalam kehidupan rohani, bagaimana dulu untuk ke gereja itu adalah sekedar formalitas saja karena menjaga nama baik orang tua, juga malu kalau nggak datang ke gereja, ditanya sama anggota jemaat kenapa nggak gereja. Itu justru itu adalah yang sesuai dengan pelajaran kita. Kalau kita pelajari bagaimana ketika Yesus menemukan pohon ara dan dia lihat daunnya itu bagus, dia berharap bahwa isinya adalah ada buahnya yang pasti bagus. Tapi ternyata ketika dia buka daun yang bagus itu, ternyata tidak ada isi buahnya. Jadi itu menyadarkan saya ketika saya diberikan kesempatan kedua, bagaimana kalau memang ke gereja itu atau dalam kehidupan rohani itu memang kita harus datang sendiri kepada Tuhan. Biar kita merasakan berkatnya, tidak hanya sekedar formalitas saja. Kalau yang tadi Pak Pendeta bahas tentang bagaimana orang Farisi dan orang Yahudi, mereka merasa bahwa apa yang mereka sudah ketahui dan tradisi turun-temurun mereka itu adalah yang sudah benar. Dan orang-orang yang kalau kita belajar di pelajaran kita bahwa orang-orang yang lain selain mereka itu adalah mereka bukanlah bangsa yang akan diselamatkan. Itu dari aku. Ya. Jadi ada satu cerita tentang pohon yang tak berbuah ini. Saya lahir dari daerah Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu ada kebiasaan para petani sawit, kebun sawit yang punya kebun sawit itu, di antara ribuan atau ratusan pohon sawit itu selalu ada satu atau dua batang atau pohon sawit yang tidak menghasilkan buah yang normal, artinya buah yang seperti harusnya. Dia mengeluarkan ada buahnya, tapi tidak buah sawit yang normal. Dia hanya biji-bijian yang isinya kosong. Tidak bisa dijual, tidak laku, dan tidak ada hasil apa-apa di sana. Nah,
Kak Alicia tahu apa yang dibuat oleh para petani untuk mengubah pohon itu supaya menghasilkan buah? Ini walaupun mungkin tidak sesuatu yang ilmiah atau saya tidak tahu ada hubungan apa dengan sistem dalam dunia pertanian, tapi ini sering berdampak baik atau sudah dibiasakan tradisi para petani. Pohon yang tidak menghasilkan buah itu, walaupun kelihatan besar, daunnya seperti Kak Geri katakan tadi, lebat dan segala, tidak ada yang kurang dari pohonnya. Petani lakukan salah satu yang sudah biasa mereka lakukan adalah akan membakar batang pohonnya sampai ke daun-daunnya, sampai terbakar, mulai dari bawah sampai ke atas terbakar, dan kemudian kelihatan akan mati ini batang, sudah kering, daunnya kering, tapi dalam beberapa bulan kemudian dia akan muncul daun yang baru dengan harapan, dan sudah banyak terjadi, dia akhirnya menghasilkan buah yang baik. Artinya apa? Harus ada sesuatu yang diubah. Kalaupun kita menggunakan ilustrasi itu harus dibakar, harus diubah sesuatu yang mungkin dalam diri kita ini. Yang penting petani, pemilik kebun meminta pohon itu harus menghasilkan buah. Pohon yang tak berbuah pasti akan ditebang. Manusia atau kekristenan yang tidak menghasilkan buah pasti akan mendapatkan hukuman. Itulah yang kita pahami dari firman Tuhan ini. Baik, jadi dari kesempatan kedua ini, mungkin ketika kita memang mendapatkan kesempatan kedua ini, ada yang harus dibakar ya. Ketika tadi Gary dari yang cuma formalitas ke yang hati yang sungguh-sungguh, ada kan yang dikorbankan, ada yang dibakar ya, ada yang dimusnahkan, supaya memang tumbuh daun-daun yang baru, hal-hal yang baru, habit-habit yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita bisa berbuah, menghasilkan buah. Sungguh luar biasa pelajaran kita pada episode kali ini. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung diskusi episode ke-8 ini dengan judul Menghasilkan Buah. Pendeta Victor dan Kak Geri boleh memberikan satu statement. Baik, jadi pada pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang pakaian pesta. Kita sekarang pekan ini akan belajar tentang buah. Itu sangat berkaitan, ya, berkesinambungan. Nah, dalam pelajaran kita disebut kalimat begini: Yesus melakukan segala yang dia bisa untuk mengembangkan karakternya dalam diri kita. Yesus akan lakukan apapun. Pengelola kebun tadi akan berbuat apapun agar pohon itu menghasilkan buah. Baik kepada kita juga. Yesus akan berbuat apapun untuk teman-teman orang muda supaya kita menghasilkan buah. Yesus akan lakukan apa saja supaya kita menghasilkan buah. Bahkan kalaupun memang harus dengan kematiannya kita harus berbuah, dia sudah mati untuk kita supaya kita bisa menghasilkan buah. Itulah makna daripada pekerjaan Yesus Kristus untuk saya dan saudara-saudara. Baik, kalau dari saya, dari kitanya, apakah kita mau menerima treatment yang sudah Tuhan berikan kepada kita, pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Baik, terima kasih. Kami mengundang pendeta untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah belajar dari firman Tuhan. Kami telah menerima satu pengalaman yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel di masa yang lalu, agar kami boleh menghasilkan buah kekristenan yang Tuhan minta, agar kami boleh hasilkan di masa kehidupan kami sekarang ini. Bila kami menjadi orang-orang muda yang siap untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan semua pemirsa yang sudah menyaksikan pelajaran ini. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Pendeta Victor, terima kasih banyak Kak Geri, dan terima kasih kepada sahabat Inverse yang telah mengikuti diskusi pada episode kali ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk terus berupaya tinggal di dalam Yesus dan membiarkan Yesus tinggal di dalam hidup kita supaya kehidupan kita boleh menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa pada episode berikutnya. And remember to always dive deeper into the verse in verse.
Bye!